Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup hukum Islam. Apa sih ruang lingkup hukum Islam itu? Ruang lingkup hukum Islam adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititik beratkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. A. Hubungan manusia dengan Tuhan atau hablu minallah, disebut ibadah. Secara etimologis, kata ibadah berarti taat, menurut, mengikut, tunduk, doa, menyembah, atau mengabdi. Ibadah adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan seorang muslim dalam berhubungan dengan Allah, seperti menjalankan sholat, membayar zakat, menjalankan ibadah puasa, dan haji. Tata cara dan upacara ini tetap, tidak dapat ditambah-tambah maupun dikurangi. Ketentuannya telah diatur dengan pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasul-Nya. Dengan demikian, tidak mungkin ada proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan, cara, dan tata cara ibadah sendiri. Yang mungkin berubah hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya. B. Hubungan manusia dengan sesamanya atau hablun minanas, disebut muamalah. Secara etimologis, kata muamalah berasal dari bahasa Arab al-muamalah yang artinya perlakuan atau hubungan kepentingan. Muamalah dalam pengertian yang luas adalah ketetapan Allah yang langsung berhubungan dengan kejadian sosial manusia. Walaupun ketaatan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Oleh karena itu, sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu. Bidang-bidang hukum muamalah. Yang pertama, hukum-hukum masalah persoalan atau keluarga. Kedua, hukum-hukum perdata. 3. Hukum-hukum pidana. 4. Hukum-hukum acara peradilan. 5. Hukum-hukum perundang-undangan. 6. Hukum-hukum kenegaraan. 7. Hukum-hukum ekonomi dan harta. Banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang seringkali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu yang pertama Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. 2. Al-Hadis. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku, dan diamnya beliau. Di dalam Al-Hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. 3. Ijtima. Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama.
Dan ijtima yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in atau setelah sahabat, dan tabi'ut tabi'in setelah tabi'in. Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma adalah qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Dalam hal-hal yang sudah dikemukakan, jelas bahwa hukum Islam itu luas. Bahkan, luasnya hukum Islam tersebut masih dapat dikembangkan lagi sesuai dengan aspek-aspek yang berkembang dalam masyarakat yang belum dirumuskan. Sekian penjelasan dari saya mengenai ruang lingkup hukum Islam. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.